Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya sampaikan hari ini, saya berikan judul dengan sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan Engkau mengizinkan kami berada di tengah kesulitan atau rasa tidak aman? Kita akan temukan jawaban itu di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-9. Sebelum kita membahasnya, saya mengajak kita untuk membaca di dalam Nehemia 9 ayat 33. Firman Tuhan berkata, tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami. Karena engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Sekali lagi saya ulangi. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami. Karena engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Kita akan melihat bersama-sama apa yang menjadi latar belakang dari nats ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat berita. Berita ini menyatakan bencana kekeringan dan kelaparan mengancam tanduk Afrika. Ini berita baru saja ya saudara. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika menempatkan sebanyak 20 juta penduduk dalam resiko kelaparan. Hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Tanpa bantuan, penduduk akan kewalahan menghadapi kemarau Maret mendatang. Ini bulan Februari yang lalu beritanya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah realita bahwa hidup di dunia itu memang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Ini adalah saudara-saudara kita yang alami di benua Afrika. Sekarang kita akan berpindah ke benua Eropa. Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini Rusia sedang menginvasi Ukraina. Saudara, dari berita-berita ini, dari peristiwa-peristiwa ini tentunya hati kita ikut berduka, ikut sedih. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kita tahu di sana ada orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen. Dan kalau kita lihat secara pribadi kita masing-masing, tentunya kita juga punya permasalahan. Mungkin berbeda dengan benua Afrika. Mungkin kita tidak berhadapan dengan kelaparan. Mungkin juga berbeda dengan benua Eropa, dengan Ukraina. Kita tidak berhadapan dengan ancaman militer, tetapi kita mungkin berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit yang lain yang berkaitan mungkin dengan ekonomi kita, berkaitan mungkin dengan pekerjaan kita, berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang lain. Bapak Ibu Saudara, natur kita berkata, mengapa Tuhan Engkau mengizinkan kami berada di tengah kesulitan atau rasa tidak aman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel pernah menghadapi situasi yang sama. Bangsa Israel pernah menghadapi situasi yang sama, situasi yang sulit, situasi yang berat. Ketika bangsa Babel menginvasi Yerusalem, dan kemudian membawa orang-orang di Yerusalem ini menjadi tawanan di negeri Babel. Dan kurang lebih mereka harus menjadi orang dibuangan selama 70 tahun. Sekitar tahun 450 sebelum Masehi, Bapak Ibu Saudara, dengan seizin Raja Persia pada waktu itu, yang berkuasa di Persia, mengizinkan Imam Ezra membawa bangsa Israel rombongan pertama untuk kembali ke Yerusalem.
dan membangun bait Allah. Setelah kurang lebih 70 sampai 100 tahun Bapak Ibu Saudara, mereka ada di pembuangan pada waktu itu. Beberapa waktu kemudian disusul oleh rombongan Israel di bawah pimpinan Bupati Nehemia. Nehemia ini sebetulnya adalah seorang juru minuman Raja Persia pada waktu itu. Tetapi kemudian dia memiliki kerinduan untuk kembali ke Yerusalem. Karena dia mendengar bahwa pembangunan tembok di Yerusalem itu terhambat. Kemudian Raja Persia mengangkat Nehemia ini menjadi bupati di Yerusalem. Maka berangkatlah Nehemia ini berserta dengan rombongan-rombongannya kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem yang telah runtuh. Setelah semua pembangunan selesai, tiba waktunya mereka merayakan Hari Pondok Daun sebagai hari pengucapan syukur. Dalam perayaan ini, nats yang kita baca tadi merupakan bagian dari doa yang diucapkan oleh para imam di hadapan bangsa Israel pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, nats yang kita bicarakan ini adalah salah satu bagian dari doa para imam. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami. Karena engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bersama-sama apa yang melatar belakangi nats ini sehingga para imam itu berdoa seperti itu. Ya. Kita akan melihat apa isi doa dari para imam ini. Untuk nanti kita akan bisa menjawab pertanyaan, mengapa Tuhan Engkau mengizinkan kami berada di dalam kesulitan. Bapak Ibu Saudara, di dalam isi doa itu yang dipanjatkan kepada Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel itu telah mengalami berbagai macam hal yang buruk dialami oleh Israel. Namun mereka menyadari bahwa Tuhan adalah benar dalam segala hal yang menimpa mereka. Karena Tuhan berlaku setia dan mereka berlaku fasik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat apa sebetulnya menjadi isi dari ucapan-ucapan para imam pada waktu itu. Yang pertama, di dalam doa yang diucapkan itu, para imam berkata, menyatakan bahwa Tuhan telah memanggil Abraham. Isinya itu sebetulnya adalah sejarah ceritanya bagaimana Israel dimulai. Dimulai dari Nehemia 9 ayat yang ke-7. Untuk mempersingkat ya Bapak Ibu Saudara, saya mulai dari ayat yang ke-7. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham, yaitu nama yang memiliki arti bapak dari segala bangsa. Untuk memberikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya, yaitu Israel. Ayat 8, engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, tanah orang Gilgasi kepada keturunannya, dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Tuhan memberikan tanah Kanaan ini kepada Abraham dan keturunannya, yaitu Israel.
Namun dalam perjalanannya, Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, tanah Kanaan mengalami kelaparan. Sehingga orang-orang Israel pindah ke Mesir. Pada waktu itu Yusuf mendahului mereka menjadi penguasa di Mesir. Sehingga dengan mudahnya orang Israel yang pindah di Mesir mendapatkan kemudahan, mendapatkan makanan untuk menyupport hidup mereka. Selama kurang lebih 400 tahun mereka ada di Mesir, kemudian raja di Mesir ini berganti dan tidak mengenal lagi Yusuf. Karena sudah kurang lebih 400 tahun. Sementara orang-orang Mesir tahu bahwa Israel ini adalah pendatang dan mereka kemudian menekan Israel yang ada di Mesir. Nah, kemudian orang-orang di Mesir, orang Israel di Mesir ini berteriak, berseru kepada Tuhan, Tuhan kami ini ditindas. Mereka tidak lagi mengenal nenek moyang kami Yusuf yang telah pernah menjadi penguasa di Mesir. Mereka berteriak dan Tuhan mendengar teriakan Israel di Mesir. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Kemudian Tuhan memanggil Musa untuk menuntun orang Israel ini keluar dari tanah Mesir untuk kembali ke tanah Kanaan. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, di dalam tuntunannya di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan menyatakan secara ajaib, secara mujizat, perlindungan, penyertaannya kepada orang-orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan membelah lautan, Laut Merah itu bisa terbelah. Ya. Beberapa waktu lalu anak saya berkata, wow Pak, berarti orang Israel pada waktu itu bisa melihat akuarium dinding. Ya. Saya katakan ya betul. Ya. Karena dinding kanan, dinding kiri ini air semua sampai atas ya Bapak Ibu Saudara. Seperti kita pergi ke Siwul gitu ya, kita lihat ya kanan kiri atas kita di dalam akuarium itu kita bisa lihat ikan, kita bisa lihat binatang-binatang laut berenang di situ ya Bapak Ibu Saudara. Itu sudah ada kata anak saya ya, zaman Musa, laut terbelah. Tuhan secara ajaib ya menolong orang Israel. Tuhan memimpin dengan tiang awan dan tiang api. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau siang panasnya nggak ketulungan. Saya sendiri nggak pernah ke padang gurun, tetapi kalau berdasarkan cerita-ceritanya, ya, kalau siang itu panas. Tapi Tuhan tuh kasih tiang awan, sehingga mereka itu nggak kepanasan. Kan kalau di padang gurun, saudara, kalau malam tuh dingin, ya. Tapi uniknya Tuhan itu kasih tiang api setiap hari sepanjang 40 tahun itu saudara. Jadi ajaib sekali ya orang Israel ini ditolong oleh Tuhan ya untuk kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan kemudian memberi hukum Taurat di Gunung Sinai melalui Musa. Tuhan memberikan roti dari surga yang kita kenal dengan mana. Kemudian ada air keluar dari gunung batu. Karena mereka kehausan. Secara ajaib kita melihat luar biasa. Namun apa yang terjadi dengan bangsa Israel ini? Saudara, Alkitab mencatat di dalam doa para imam beserta dengan Nehemia, Esra pada waktu itu. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintah.
Jadi Tuhan itu sudah tolong secara ajaib, Tuhan itu sudah berkati secara luar biasa, ya Bapak Ibu Saudara. Namun Israel ini angkuh dan berisi tegang leher. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ini juga sama seperti orang Israel. Siapakah kita ini? Kita ini adalah orang berdosa. Namun Tuhan itu memanggil kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan membuat kita mengenal Yesus Kristus. Kita beroleh pengampunan dosa. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberikan kepada kita kesehatan. Tuhan memberikan kepada kita talenta karunia yang luar biasa. Ya. Kita menyaksikan pertolongan Tuhan, bagaikan kita memiliki lautan itu terbelah. Tuhan itu menolong kita secara ajaib, memberikan karunia-karunia kita secara luar biasa. Namun seringkali ujung-ujungnya kita itu seperti Israel, angkuh dan berisi tegang leher. Kita kemudian tidak patuh terhadap perintah-perintah. Namun menariknya Bapak Ibu Saudara, walaupun Israel ini angkuh, namun Tuhan itu mengampuni Israel. Di dalam Nehemia 9:17 mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah berkerasa kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berkelimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Wow, saudara. Kadang ini apa yang terjadi dengan Israel itu juga kita alami secara pribadi. Kita mengeraskan hati kita meninggalkan Tuhan. Namun Tuhan itu mengasihi kita. Dia penyayang, dia panjang sabar, dia tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, itulah yang dilakukan Tuhan kepada Israel. Ayat 18-19, bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun. Karena kasih sayangmu yang besar. Wow, luar biasa. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Jadi Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasanya Tuhan itu terhadap Israel. Walaupun Israel berusaha untuk memberontak dengan membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allah yang telah membawa kita keluar dari Israel. Tetapi Tuhan itu tetap setia kepada Israel. Engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak. Dan kaki mereka tidak bengkak. Wow saudara. Selama 40 tahun ya Bapak Ibu Saudara. Pakaiannya itu tidak bisa rusak. Berarti apa? Pakaian yang dipakai oleh bapak itu bisa nurun kepada anak. Bisa nurun lagi kepada cucu. Bayangin saudara, pakaian kaki mereka tidak menjadi bengkak. Tuhan itu memelihara Israel secara luar biasa, secara ajaib. Bahkan engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa dan membagikan itu pada mereka sebagai daerah perbatasan. Sebab mereka duduki tanah dari Sihon, dari negeri Hesbon, tanah dari Os, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki
dan diduduki. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka itu bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan itu memberikan kepada mereka kekuatan yang luar biasa. Untuk mereka itu mendapatkan kembali tanah Kanaan itu. Mereka bisa merebutnya itu kembali, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa melihat Tuhan memberkati orang-orang Israel walaupun Israel itu bersikap durhaka. Mereka mendurhaka, memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Ini yang terjadi dengan bangsa Israel. Tuhan secara ajaib selama 40 tahun sudah menolong mereka. Tuhan memberikan kembali tanah Kanaan itu untuk mereka duduki, dengan mereka mampu mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Namun Israel ini tetap durhaka. Mereka tidak taat dengan perintah-perintah Tuhan. Tidak heran akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Di dalam doa yang dipanjatkan oleh para imam ini, lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan kesulitan itu dialami oleh Israel. Karena sikapnya yang durhaka itu. Namun menariknya Bapak Ibu Saudara, dalam kesulitan Israel berteriak kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan mereka. Dan kalau kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim, bagaimana orang Israel seringkali ditekan oleh bangsa Filistin, bangsa Kanaan yang lain. Namun dengan pertolongan Tuhan, hakim-hakim, melalui hakim-hakim Israel, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari penindasan bangsa-bangsa kafir. Ketika Israel mulai berteriak, Tuhan menyelamatkan mereka. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan menyelamatkan mereka, mereka mendapatkan rasa aman. Dan apa yang terjadi berikutnya? Rasa aman membuat Israel kembali berbuat jahat kepada Tuhan. Nah itu. Ya, ayat 28 Saudara. Tetapi begitu mereka mendapatkan keamanan, diselamatkan Tuhan kan? Mereka mendapatkan keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanku. Jadi begitu rasa aman didapat, orang Israel kembali berbuat jahat di hadapan Tuhan. Dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Jadi kembali lagi Tuhan menyerahkan Israel ini ke musuh-musuh mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu. Balik lagi, aduh setelah tersesat balik lagi. Oh Tuhan tolonglah aku. Dan engkau mendengar dari langit lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Berulang-ulang jadi Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau sudah dapat rasa aman, ya berontak lagi, lupa lagi sama Tuhan. Kalau sudah tertekan, kemudian berteriak lagi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Tuhan tolong lagi. Dapat rasa aman, ya lupa lagi sama Tuhan. Memberontak lagi kemana. Itu berulang-ulang. Berulang-ulang itulah yang terjadi dengan bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara perlu menjadi catatan. Rasa aman itu sangat berbahaya sekali. Kalau kita ini hidup kan ingin mendapatkan rasa aman, betul enggak? Kita berjuang, bekerja, supaya kita ini dapat rasa aman. Tapi Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan rasa aman. Ketika engkau merasakan aman, di situ seringkali menjadi titik balik. Dosa itu sangat mudah sekali untuk menggoda engkau. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, kemungkinan besar Adam dan Hawa bisa jatuh di dalam dosa
itu karena rasa aman di Taman Eden. Tuhan dan berkata, kamu boleh makan semua buah-buah kecuali yang di tengah ini, pohon pengetahuan baik dan jahat ini jangan kamu makan. Saudara, saya katakan mungkin Adam dan Hawa ini terlalu menikmati. Sehingga ketika iblis mulai menggoda, saudara, dengan mudahnya Hawa ini jatuh. Rasa aman, Bapak Ibu Saudara, kita mesti waspada. Ini yang terjadi juga dengan Raja Daud. Ketika dia jatuh dalam perzinahan dengan Batseba, itu dimulai dari rasa aman. Perhatikan Bapak Ibu Saudara dalam 2 Samuel 11 ayat 1 dan 2. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasa maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Jadi semuanya suruh maju berperang, si Daudnya lagi merasa aman di Yerusalem. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud rasa aman tinggal di Yerusalem. Nah, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana karena merasa aman berjalan-jalan di soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan rasa aman. Memang kita hidup, kita itu pengen mendapatkan rasa aman. Tapi begitu kita pada posisi rasa aman, Bapak Ibu Saudara harus tetap ingat Tuhan. Harus tetap datang ke gereja. Harus tetap berdoa, mencari Tuhan. Jangan kemudian kita sudah dapat rasa aman, kita jalan-jalan, saudara. Di atas soto itu kemudian kita melihat banyak godaan, sedang mandi. Ya. Perempuan itu sangat elok rupanya. Waduh, saudara. Kepleset si Daud ini. Karena rasa aman itu tadi. Jatuhlah dia. Saudara, hati-hati. Ya. Dengan rasa aman. Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Ketika mereka rasa aman, justru jatuh. Saudara. Tuhan izinkan kembali kesulitan menimpa Israel. Tujuannya itu sebetulnya apa sih? Tuhan izinkan itu untuk memperingatkan Israel. Ayat 29, engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum. Tuhan izinkan kesulitan kembali terjadi untuk memperingatkan Israel. Tuhan tetap sabar terhadap Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan itu sabar. Tuhan itu luar biasa. Walaupun Israel seperti itu, Tuhan itu sabar. Terus menerus memperingatkan Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, Israel Tuhan izinkan ada di dalam kesulitan itu tujuannya supaya memperingatkan Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita bisa belajar. Mengapa Tuhan Engkau mengizinkan kami berada di tengah kesulitan? Saudara, karena Tuhan itu tahu. Kalau engkau ada pada zona aman, engkau akan jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu seringkali Tuhan itu mengizinkan kita itu ada di tengah-tengah sulit. Walaupun nampaknya kesehatan kita baik, keuangan kita baik, pekerjaan kita baik, tapi ada satu sisi
Tuhan itu izinkan kita itu merasa tidak aman. Pada satu sisi, Tuhan izinkan kita itu ada di tengah-tengah kesulitan, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu tahu, kalau anakku satu ini rasa aman, dia pasti meninggalkan aku. Jadi sebetulnya saudara, Tuhan itu sedang memperingatkan kita. Supaya kita ini tetap setia kepadanya. Tuhan itu sedang memperingatkan kita. Supaya kita ini berbalik kepadanya. Tuhan izinkan kita ini berada di tengah kesulitan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu pahami bahwa Tuhan memiliki tujuan agar kita tetap setia kepadanya. Atau saya katakan seringkali mencegah kita untuk kita berbuat kejahatan. Mencegah kita untuk kita berbuat kejahatan. Paulus pernah berkata, dan jangan supaya aku meninggikan diri, maka aku diberi duri di dalam dagingku. Jadi Paulus menyadari, kalau tidak ada duri di dalam dagingku, aku ini pasti berbuat dosa. Aku ini pasti berbuat jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak kita untuk belajar mensyukuri rasa tidak aman yang kita rasakan. Ya. Mari kita belajar untuk mensyukuri rasa tidak aman yang kita rasakan. Karena sesungguhnya Tuhan itu sedang berbuat baik kepada kita. Tuhan sedang memperingatkan kita. Tuhan sedang mencegah kita untuk kita melakukan perbuatan kejahatan. Mari kita belajar untuk mensyukuri. Bapak Ibu Saudara, Daud menyadari akan hal ini. Sehingga di dalam Mazmurnya dia berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Jadi waktu aku tidak tertindas, waktu aku merasa aman, aku itu nyimpang loh. Tapi justru ketika aku tertindas, ketika aku merasa aku itu ada di dalam kesulitan, aku merasa aku itu tidak aman, sekarang aku ini berpegang pada janji. Kemudian Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Aku merasa tidak aman, itu baik bagiku, kata pemazmur. Supaya aku belajar ketetapan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang disadari oleh Daud pada waktu itu. Dan ini juga yang disadari dan dipahami oleh para imam, Nehemia dan Ezra pada waktu itu. Mereka memanjatkan doa mereka dan kemudian mereka menyimpulkan setelah pengalaman-pengalaman buruk, rasa tidak aman yang mereka alami, bahkan Nehemia pada waktu mau membangun tembok itu mengalami kesulitan dari orang-orang Samaria. Sampai mereka harus semalam-malaman berjaga di tembok karena takut diserang oleh orang-orang Samaria. Bapak Ibu Saudara. Banyak kesulitan dihadapi oleh Nehemia pada waktu itu. Tetapi uniknya, di dalam doa mereka, di tengah-tengah rasa tidak aman yang mereka rasakan, mereka berkata, tetapi Engkau yang benar dalam segala hal yang menimpa kami. Engkau itu betul Tuhan, Engkau gak pernah salah. Engkau membuat hidupku merasa tidak aman, Engkau betul Tuhan, Engkau itu tidak salah. Karena Engkau berlaku setia dan kami berbuat fasik.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memiliki pemahaman yang sama. Ketika Tuhan izinkan rasa tidak aman di dalam hidup kita. Sekarang coba Bapak Ibu Saudara lihat, rasa tidak aman apa yang engkau alami saat ini. Mungkin engkau merasa, pekerjaanku aman, keuanganku aman, karirku aman. Mungkin tapi Tuhan izinkan ada sesuatu di dalam hidupmu yang membuat engkau merasa tidak aman. Mari kita belajar untuk mensyukuri itu. Tuhan, Engkau benar. Engkau benar dalam segala hal yang menimpa kami. Engkau memperingatkan aku, Engkau mencegah aku untuk aku tidak berbuat dosa. Tuhan, terima kasih. Engkau benar dalam segala yang menimpa kami. Tuhan, Engkau benar. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar untuk kita bisa melihat seperti Daud melihat. Seperti Nehemia, Esra dan para imam melihat bahwa dia adalah benar. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di Ukraina hari ini tidaklah mudah. Namun Bapak Ibu Saudara, saya berdasarkan firman Tuhan ini mengajak kita untuk kita bisa melihat situasi yang sulit, untuk kita tetap berkata, Tuhan Engkau benar, Engkau itu tidak salah. Memang saya tidak tahu ya Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi dengan Ukraina, dengan Afrika ya. Namun yang pasti Tuhan itu benar. Tuhan itu mengasihi orang-orang di Ukraina. Tuhan itu mengasihi orang-orang di Afrika. Tuhan itu mengasihi kita. Walaupun kita itu mungkin tidak bisa memahami. Mengapa Tuhan itu membuat aku itu merasa tidak aman seperti ini. Ya saudara, kalau kita lihat ada bom seperti itu sepanjang malam, gimana mau tidur? Kita lihat anak-anak kita juga nggak bisa tidur dengar bom seperti itu. Tetapi saudara, di tengah-tengah ketidakmengertian kita, Tuhan itu tetap benar. Tuhan itu tetap benar. Dia mengasihi kita, Dia mengampuni kita ini yang berbuat salah. Manusia ini yang berbuat dosa. Kita harus kembali kepadanya. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah kami semua. Di tengah-tengah situasi tidak aman yang kami rasakan hari ini. Tuhan, tolonglah kami untuk kami yakin bahwa Engkau sedang berbuat baik kepada kami. Tolonglah kami untuk kami dengan yakin berkata bahwa Engkau benar dengan segala yang menimpa kami. Tolonglah kami untuk kami tetap setia kepadamu. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Tuhan berkati jemaat-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.